Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazirali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amidana bi asrariha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abdul Ghani An-Nabalusi. Ini ya. Kita langsung saja menjelaskan mimpi berwudu ya, sesuai dengan judul. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi, wudu'un wa man ro'a fil manami annahu tawado'a ala wudu'ihi bima yajuju bihil wudu'u. Wa man ro'a, barang siapa yang bermimpi, annahu tawado'a, dia berwudu ala wudu'ihi, di atas wudunya orang itu, orang yang mimpi ya. Maksudnya gini, kita mimpi udah punya wudu tapi kita berwudu lagi gitu. Punya wudu tapi kita wudu lagi. Nah, disebutnya wudu jadid ya. Memperbaharui wudu. Padahal kita tidak batal wudunya, tapi kita mimpi berwudu lagi. Bima yajuju bihil wudu'i. Bima yajuju bihil wudu'u. Dengan perkara yang diperbolehkan berwudu dari air itu. Jadi maksudnya bukan air yang tidak suci dan menyucikan ya, tapi dengan air yang suci menyucikan. Artinya boleh dipakai berwudu. Fa innahu nurun ala nurin, maka sesungguhnya mimpi tersebut adalah sinar di atas sinar. Kama ja'a fil khabari, sebagaimana hadis yang dikatakan al wudu'u ala wudu'i nurun ala nurin. Wudu di atas wudu, jadi maksudnya kita punya wudu tidak batal tapi kita memperbarui wudunya, wudu 2 kali. Itu adalah nur, sinar ala nurin, di atas sinar. Jadi mungkin di kehidupan kita sudah tidak susah-susah amat, ada aja buat makan, kita mendapatkan lebih gitu. Atau kita berwibawa, nambah berwibawa, kita berpangkat, nambah berpangkat, akan naik derajat. Nah, terus warubama dala alal wudu'u ala qodoil hawaiji ingda arbabis sudur. Terkadang mimpi berwudu itu menandakan akan tercapainya atau akan terlaksananya apa yang dia butuhkan, hajat dia, ingda arbabis sudur, dari orang yang pernah deket sama dia, sama si pemimpi ya. Jadi sekali lagi, terkadang mimpi berwudu menandakan akan tercapainya semua hajat dari orang yang pernah deket sama kita. Nah, terus fa in kamula kullul wudu'i dala ala bulugi qasdihi. Apabila sempurna seluruh wudunya, artinya apabila kita mimpi berwudu sempurna dari semua anggota yang kita basuh dan usap, sempurna caranya, cara membasuhnya, tidak asal. Dala ala bulugi qasdihi, itu menandakan akan tercapainya apa yang dia maksud. Amin. Wa illa, jika sebaliknya kita mimpi berwudu tidak sempurna wudu kita, asal kecek asal basah aja, nah itu mah fala,
tidak menandakan mimpi tersebut akan tercapainya apa yang dia maksud. Nah, kesini kita lanjut ya. Kesini nih. Wa in tawadoa bima la yajuju bihil wudu kalabani wal asali wa ghairihi dala ala dini. Dan apabila kita bermimpi dengan air yang tidak diperbolehkan untuk berwudu, seperti apa? Kalabani, seperti kita berwudu menggunakan air susu. Wal asali, kita berwudu menggunakan air madu. Wagoirihi, dan selain daripada itu, ya selain daripada itunya kita berwudu menggunakan air mustakmal, air yang sudah digunakan bersuci. Nah gitu, atau airnya kena najis. Dala ala daini, dala ala dini ya. Dini apa daini nih? Dini, dala ala dini. Mimpi tersebut menunjukkan terhadap agamanya. Jadi mimpi tersebut tadi, mimpi berwudu menggunakan air yang tidak diperbolehkan berwudu, itu menunjukkan pada agamanya. Ya mungkin agamanya entah gimana lah, kurang sempurna, agama mah agama. Jadi agama Islamnya itu hanya di KTP mungkin gitu ya. Wal wudu'u solihun fi kullil adyani wa amanun minallahi ta'ala. Dan mimpi berwudu itu menunjukkan kebaikan pikulil adyani di setiap agamanya ya. Dari setiap perjalanannya gitu, maksudnya di dalam agamanya. Wa amanun minallah, dan menunjukkan akan keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu apabila berwudunya kita menggunakan air yang diperbolehkan menggunakan wudu, itu menunjukkan kebaikan di agamanya dan akan diselamatkan oleh Allah. Terus wa man ra'a annahu tawadoa, dan barang siapa yang bermimpi annahu tawadoa wudu'uhu li sholati, mimpi berwudu, tawadoat wudu'ahu li sholati, barang siapa yang bermimpi berwudu, wudunya itu ya memang untuk sholat, jadi mau melakukan sholat. Kita mimpi berwudu, ya memang di dalam mimpi itu kita mau melaksanakan sholat. Fa innahu fi amanillahi ta'ala, maka sesungguhnya mimpi tersebut itu menandakan akan diselamatkan oleh Allah ya. Ya mungkin yang mimpi ini lagi apa gitu, lagi punya masalah atau apa, itu diselamatkan oleh Allah. Mimma yakhafuhu min aduihi, dari sesuatu yang dia takuti dari musuhnya ya. Fa innallaha ta'ala, terus ya. Ini dalilnya dalil nasnya atau dalil Al-Qur'annya kenapa ditakbir demikian, mimpi berwudu untuk sholat itu menandakan akan diselamatkan oleh Allah. Karena di sini Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi mengambil dalil dari ayat Allah, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah ta'ala qala li Musa, berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, iza takhawafta fatawado wa'mur ahlaka bisolat, ketika kamu takut fatawado Musa, maka berwudulah engkau Musa, wa'mur ahlaka, dan perintahlah olehmu istrimu bisolati, melakukan sholat. Wallahu alam bimuradihi. Terus fa inna man tawadoa kana fi amanillahi ta'ala mimma yakhafuhu wa yazaruhu, maka sesungguhnya orang yang berwudu maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari apa yang dia takuti. Wa in tawadoa pisarobin awigda salah fa innahu yazbaru bisai'in kana surikolahu, dan apabila kita bermimpi berwudu dari air yang ngocor, air apa ya, air selang gitu ya, air selang bukan sumber ya, ini air keran kayak gitu ya.
Kita berwudu dari situ, dari air ngocor, air keran. Awig dasala, atau kita mandi di air itu, air yang ngocor, air keran. Fa innahu yazbaru bisain, maka mimpi tersebut menandakan dia akan mendapatkan bagian dari satu perkara karena suri kolahu, yang perkara tersebut yang diambil untuk si pemimpi itu. Jadi kita mendapatkan bagian dari orang yang dapat maling gitu, dari harta orang yang dapat maling gitu ya. Sekali lagi, takut papetot, takut pabelit, barang siapa yang bermimpi berwudu atau mandi di air yang ngocor dari selang atau keran, itu menandakan mimpi tersebut akan mendapatkan bagian, yang bagian tersebut dapat maling gitu ya, dari orang lain. Na'udzubillah. Wa in tawado'a wa dahola fi sholati fa innahu yaruju min hamin wa yahmadu robbahu aja wajala. Terus ya, apabila kita bermimpi berwudu, nah ini kita mimpi berwudu bukan untuk sholat ini. Di dalam mimpi kita mimpi wudu bukan memang mau melakukan sholat, tapi di dalam mimpi tersebut kita berwudu tiba-tiba masuk waktu sholat gitu ya, tiba-tiba masuk waktu sholat. Fa innahu yaruju min hamin, maka sesungguhnya mimpi tersebut menandakan akan keluar kebingungan yang ada di dalam hati si pemimpi itu, akan keluar rasa kebingungan yang terjadi di orang yang mimpi itu. Wa yahmadu robbahu, dan dia memuji kepada Allah, berterima kasih kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Jadi sekali lagi, apabila bermimpi kita ya berwudu bukan untuk sholat, tapi tiba-tiba di dalam mimpi itu kita mengambil wudu, masuk waktu sholat, itu menandakan akan dihilangkannya oleh Allah kebingungan yang terjadi di hati kita. Dan si pemimpi itu atau kita ini ya, kalau mimpi ini berterima kasih kepada Allah dengan atau bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Terus wa in tawadoa bima la yajuju bihi fahuwa fi juhdin yang tajirul farju minhu, dan apabila kita mimpi berwudu dengan air yang tidak diperbolehkan untuk berwudu, nah seperti di atas tadi ya, bahwa pijudin, maka mimpi tersebut menandakan dia akan bersungguh-sungguh gitu ya, bersungguh-sungguh untuk apa? Yang tazirul farju, menunggu jalan keluar, mencari jalan keluar, mencari solusi, mencari jalan keluar dari masalahnya ya. Kita langsung aja ke sini ya. Wa man ra'a annahu shalla bi ghairi wudu'in, dan barang siapa yang bermimpi kita melakukan sholat bi ghairi wudu'in, tanpa punya wudu, kita sholat aja keadaannya tidak punya wudu. Wa kana, nah ini ditafsir atau diperinci, wa kana tajiron fa innaha tijaratun laisa laha ra'su malin, dan apabila si pemimpi itu seorang pedagang mimpi sholat tanpa wudu, fa innaha tijaratun, maka sesungguhnya mimpi tersebut itu menunjukkan pada dagangannya, laisa laha ra'su malin, tidak ada dari dagangannya keuntungan ya, tapi kerugian yang terjadi. Wa in kana soni'an falaisa lahu ma'wa, dan apabila dia si pemimpi seorang pegawai, falaisa lahu ma'wa, maka tidak ada tempat baginya untuk mendapatkan hasil dari kerjaan dia. Wa in kana sahiba wilayatin falaisa lahu jundun, dan apabila si pemimpi itu seorang yang mempunyai jabatan, falaisa lahu jundun, maka tidak ada masyarakat, atau ibarat tentara ya di sini masyarakat, maka tidak ada masyarakat yang nurut padanya. Wa in sholla bi ghairi wudu'in bi maudi'in la tajuju fihi sholatu,
Wallahu a'lam bishawab. Segitu aja ya. Ini panjang tuh, sampai ke sini tuh panjang tuh ya. Kalau dibacakan ini nggak beres 7 mulut ini ya, nggak beres 7 lebaran haji. Nah mungkin hanya itu ya, yang mampu saya jelaskan penafsiran dari tabir mimpi berwudu. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.